Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Liverpool versus PSG. Luis Enrique menunjukkan timnya layak bersaing untuk tiket final UCL musim ini. Bermain di Anfield, kandang paling angker di Eropa, mereka berhasil mengatasi tekanan pendukung tuan rumah dan keluar sebagai pemenang. Tidak tanggung-tanggung, skor 0-2 dengan agregat 4-0 mereka hadiahkan untuk wakil Inggris Liverpool. Ousmane Dembele jadi bintang pada laga ini lewat 2 golnya. Sebaliknya, turunnya Isak dan Ekitike di lini depan Liverpool tidak berdampak signifikan. Bahkan, Hugo Ekitike harus ditanduk keluar karena cedera serius. Stadion Anfield pun terdiam pasca gol Dembele di menit injury time. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arne Slot nampak mengubah taktiknya di leg kedua ini. Di atas kertas mereka menurunkan formasi 4-2-2-2. Dua striker jangkung diplot di lini depan. Di belakangnya dua nomor 10, McAllister serta Florian Wirtz. Mereka ditopang duo pivot yaitu Gravenberch serta Szoboszlai. Sementara PSG turun dengan starter yang sama seperti di leg pertama, menggunakan formasi 4-3-3. Trio gelandang cair ditempati Zaire Emery, Vitinha serta João Neves, menopang trio penyerang cepat Dembele, Doué serta Kvaratskhelia. Di laga ini The Reds memainkan duo striker jangkung yang disiapkan dengan game plan khusus. Liverpool terlihat lebih banyak melakukan long pass untuk memanfaatkan Isak dan Ekitike. Dari back pass ke kiper untuk menarik press, long pass langsung dikirim ke Ekitike. Kembali dari memancing block press 2-4 PSG, lalu Kerkez segera kirim long pass ke depan. Target nampak terlihat selalu Ekitike di depan. Meski terlihat tidak efektif, nyatanya mereka mampu menghasilkan peluang di menit 30. Peluang ini adalah peluang terbaik Liverpool di babak pertama yang dihasilkan lewat skema long pass. Mamardashvili kirimkan long pass ke depan setelah terjadi free kick. Van Dijk yang masih di depan berhasil halau duel dan bola berada di sayap untuk di crossing Mo Salah. Sundulan gagal tapi masih ada sontekan Kerkez yang diselamatkan kiper. Dilanjutkan sontekan Van Dijk yang diblok Marquinhos. Peluang ini bisa jadi momentum bagus bagi Liverpool untuk comeback, namun aksi krusial Savonos dan Marquinhos menggagalkannya. Saat bermain tandang melawan PSG yang notabene memiliki kemampuan attacking tinggi, game plan Arne Slot bermain realistis dengan bertahan. Lihat di leg pertama, mereka menurunkan 3 center back, Gomez, Konate, serta Van Dijk, sementara wingback diisi Kerkez serta Frimpong. Double pivot ditempati Gravenberch dan McAllister. Yang menarik di laga tersebut, Szoboszlai diplot di posisi striker, diapit Wirtz serta Ekitike. Di Anfield, Arne Slot menerapkan taktik berbeda saat bertahan dengan tetap bermain 4 back. McAllister kali ini didorong lebih ke depan. Di momen ini Ekitike yang berada di sayap, sementara Szoboszlai Gravenberch mengisi lini tengah. Shape terlihat 4-4-2 di blok medium. Di blok rendah pun mereka tidak langsung bertahan dengan 5 back. Terlihat shape awal 4-2-3-1, baru ketika half space hendak diekspos, Gravenberch turun untuk membentuk shape 5 back di belakang. PSG nampak kesulitan menembus dan di sini Kvaratskhelia memilih lakukan cut inside dan shoot. Memang nampak dari statistik tim tamu lebih banyak lakukan shoot di luar kotak penalti pada babak pertama. Cara bertahan Liverpool yang menumpuk di belakang seperti ini memang layak diberikan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Salah satu fitur taktikal PSG adalah rotasi antar pemain yang cair. Rotasi bukan soal bagaimana berpindah posisi, tapi juga soal bagaimana pemain tersebut menjalankan role berbeda di posisi baru. Di awal mereka akan start dengan 4 back seperti biasa, menggunakan 2 atau 3 gelandang yang turun.
Namun di fase yang lebih tinggi, PSG kerap menggunakan shape 3-1 di belakang. Hal ini berarti mereka punya 6 pemain di depan. 6 pemain itu pun tidak pernah punya posisi pakem. Di sini Kvaratskhelia di sayap kiri, sementara Dembele juga melebar. Zaire Emery berada di depan. João Neves juga dipush lebih naik bersama Doué yang mengisi pos striker. Sementara Hakimi berada di sayap kanan. Rotasi yang dilakukan ini sebetulnya disiapkan untuk taktik yang dibahas selanjutnya, yaitu serangan transisi cepat yang tidak mengandalkan posisi pakem. PSG juga mengandalkan serangan lewat transisi. Perlu dicatat, transisi tidak selalu counter attack, bisa dieksekusi saat pertahanan belum terbentuk. Seperti saat build up cepat ini, Mendes segera kirimkan long pass ke belakang lini yang dihalau Mamardashvili. Serangan ini dilanjutkan throw in yang dieksekusi secara cepat ke Kvaratskhelia yang lakukan penetrasi ke box. Sempat buntu karena pertahanan Liverpool segera menutup, kemudian dipindah ke sisi kosong kanan, di mana João Neves naik dan berhasil kontrol bola, namun mengarah nanggung ke Dembele. Dembele pun memilih menyelesaikannya sendiri, meski Neves sebetulnya lebih enak sudut tembaknya. Situasi transisi juga bisa digunakan saat high press lawan tidak berjalan seperti ini. Blok press 4-2 Liverpool mencoba ganggu build up, namun Marquinhos memilih mengoper jauh ke Dembele di sayap dan melakukan tusukan. Terdapat ruang yang sangat lebar di sisi terjauh dari bola yang diekspos dengan crossing serta pergerakan Doué, namun masih bisa dinetralisir Konate plus Frimpong. Situasi transisi ini memang situasi yang paling rentan untuk diekspos. PSG juga mengandalkan situasi perebutan bola untuk mengkreasikan peluang. Vitinha dan Pacho mencoba merebut bola dan dimenangkan Neves yang dilanjutkan operan cepat ke Kvaratskhelia. Dilanjutkan terobosan ke Dembele. Lihat bagaimana bangun serangan Liverpool dipatahkan dan bisa alirkan cepat ke Dembele di depan. Hakimi pun yang seorang fullback segera naik untuk mendapat operan Vitinha, namun sontekan Dembele digagalkan Konate. Transisi saat menyerang ini juga dibarengi kemampuan dalam transisi ke bertahan. Lihat saat Hakimi kehilangan bola ini, Dembele ikut turun mengganggu Wirtz. Ditambah pemain lain yang kompak bertahan. Umpan Wirtz pun berhasil dipotong Vitinha yang turun. Saat gagal kembali pun, 4 pemain sudah bisa mengepung Szoboszlai dan memenangkan possession kembali. Ditambah di babak kedua, Luis Enrique mengubah game plan-nya untuk mengincar situasi transisi ini dengan bertahan lebih dalam. Terlihat Liverpool menyerang dan PSG start bertahan dengan Vitinha yang marking hingga membentuk 5 back di belakang. Opsi umpan Szoboszlai jadi tertutup dan possession terebut. Zaire Emery dan Kvaratskhelia lanjutkan dengan serangan transisi cepat. Terjadi situasi 3 versus 3 di belakang, namun sayang timing lari Dembele kurang sehingga offside. Game plan untuk lebih defend dan mengincar transisi ini sebetulnya bisa dimanfaatkan Liverpool untuk ciptakan beberapa peluang. Terlihat di tengah mereka unggul jumlah 4 versus 3, sehingga ada pemain bebas yang dijadikan opsi progresi. Wirtz lakukan kombinasi dengan Salah di sayap, diakhiri penetrasi, namun sentuhan Salah terlalu deras. Terlihat kembali pertahanan PSG yang turun dalam dengan Vitinha drop di belakang. Namun karena rapat ke sisi bola, sisi terjauh kosong dan diekspos Kerkez. Salah berikan cross kepadanya, namun sayang finishingnya melebar. Petaka bagi Liverpool akhirnya terjadi di menit 71, di mana terjadi situasi transisi to transisi. Awalnya terjadi perebutan bola di tengah dan dimenangkan Liverpool. Rio lakukan penetrasi, namun sekali lagi transisi ke bertahan PSG mampu gagalkannya. Berbalik, PSG yang menyerang. Dembele yang kerap turun membuatnya bisa menerima umpan yang ia lepaskan ke Kvaratskhelia. Terjadi kombinasi antar keduanya dan bola dialirkan ke Barcola yang baru masuk. Ia lakukan penetrasi ke dalam dengan tujuan menarik backline turun semakin dalam dan memberikan ruang lebar di depannya. Ia berikan bola keluar dan dilanjutkan ke Dembele yang punya cukup banyak ruang. Dilanjutkan tipuan, ia berhasil lakukan tembakan dari luar kotak penalti dengan presisi 0-1.
Situasi transisi jadi momok Liverpool kembali jelang pertandingan berakhir. Dari aksi Szoboszlai di sayap kanan dan operanya gagal. Possession berganti dan serangan transisi dialirkan ke Kvaratskhelia dilanjutkan ke Barcola. Tanpa banyak dribble pun ia berikan ke Dembele yang ceploskan bola ke gawang Liverpool. 0-2. Luis Enrique menunjukkan sepak bola bukan sekedar menyerang. Transisi yang juga jadi bagian fase sepak bola, ia jadikan senjata mematikan. Menyerang kala lawan belum siap. Serangan-serangan cepat mengandalkan winger cepat pula ini jadi senjata PSG untuk lawan selanjutnya.